siap-siap dulu masuk ke terminal atau ke kiosnya buat masuk ke firmnya sistem operasi kita yang kemarin udah diajarin gitu. Oke, aku lanjutin ya. Jadi hari ini kita bakal belajar shell scripting. Tapi sebelum masuk ke shell scripting, kita harus tahu dulu shell itu sebenarnya apa sih. Jadi kalau di Linux itu terminalnya atau perintah-perintah yang dijalani di terminal itu ditangkap sama yang namanya shell. Shell itu program yang jadi perantara antara si user atau kita sama si sistem operasi Linuxnya. Jadi waktu kita ngetik perintah misalnya ls di terminal itu bakal ditangkap sama si shell, baru diinterpretasi dan dijalani sama sistem operasi. Dan kenapa kita belajar shell? Sebenarnya karena itu berhubungan langsung sama sistem operasi. Nah, kalau tadi shell itu gimana caranya kita ngasih perintah ke terminal atau ke komputer terus dijalanin dan diterusin ke sistem operasi. Shell scripting itu apa sih? Nah, shell scripting itu gimana caranya kita buat nulis rangkaian perintah yang tadi, misalnya ls dan lain-lain secara berurutan. Jadi kalau kita di terminal nulisnya harus satu-satu, tapi kalau di shell scripting kita bisa kombinasiin sama beberapa logika pemrograman. Jadi kalau kita mau jalanin sebuah perintah di terminal itu bisa diotomasi. Nah, buat shellnya sendiri itu ada beberapa jenis, mulai dari bash, CSA dan KSA, terus ada ESA juga. Cuman buat yang kita pakai di sini tuh bash, dan mungkin kalian boleh coba ikutin langkah yang di bawah ini, echo shell. Itu sebuah perintah buat tahu shell yang dipakai di terminal kita tuh apa sih. Nah, di sini aku tulis kalau bisa dilihat di sini, shell yang dipakai di server kalian atau di VM-nya kalian itu adalah bash, yang dimana nanti itu kita pakai buat shell scripting. Nah, buat shell scripting sendiri itu nanti yang bakal kita pelajari mungkin agak sedikit mirip sama pemrograman dasar, cuman buat kali ini itu kita bakal banyak pakai sintaks-sintaks Linux atau perintah-perintah Linux buat operasi file dan lain-lain. Nah, mungkin kalian boleh siapin dulu ya. Kalian boleh siapin dulu terminal atau VS-Code-nya. Kalau di terminal kalian harus udah masuk ke VM kalian masing-masing lewat SSH, atau yang di VS-Code juga harus sudah masuk ke file kalian. Nah, kalau kalian belum masuk ke foldernya, nanti bisa tekan open folder aja di sini di bagian explorer di sini, terus nanti ada open folder, itu ditekan aja, nanti bakal masuk home. Nah, di situ kalian bisa buat folder dan file. Oke, kalau udah semua masuk ke SSH-nya, jadi di sini pertama kita bakal belajar gimana caranya buat file shell, atau di sini adalah file bash. Nah, mungkin kalau yang pakai terminal itu bisa langsung ketik nano, terus nama filenya nama file .sa. Nah, itu bakal membuat file yang ekstensinya SA atau file shell scripting-nya. Kalau dia taruh itu nanti bakal masuk editor yang namanya nano. Nano itu adalah editor. Tapi kalau kalian udah di VS-Code, kalau kalian mau buat file itu bisa lewat terminal atau bisa lewat GUI yang ada di VS-Code. Nah, di sini aku udah ada di folder praktikum, terus aku masuk ke folder P2. Nah, di sini aku buat filenya dengan cara tekan tombol yang di atas, new file, terus langsung buat aja filenya. Misalnya file 1.sa. Kayak gini. Oke, sampai sini aman? Kalau aman, nah buat memulai shell scripting itu ada sebuah baris yang harus ditulis banget.
file shell scripting yaitu adalah pagar tanda seru /bin/bash. Yang ini nunjukin kalau file ini bakal diinterpret. Kalian boleh coba dulu di file baru kalian. Tulis tanda pagar tanda seru /bin/bash. Oke, kalau udah, nah buat di awal mungkin kalian coba tulis dulu aja echo terus nama kalian di dalam tanda kutip. Nah di sini, nah kalian coba tulis ini dulu aja, echo terus nama kalian. Oke, nah kalau udah, ini bisa di-save dulu, terus gimana sih cara ngerunnya? Cara ngerunnya kalian boleh masuk ke foldernya dulu. Misalnya di sini aku taruh di folder praktikum G, terus di dalam folder P2. Nah di situ ada file 1.sh. Nah, aku di terminal, buka terminal, caranya kontrol terus tombol yang ada di bawah escape. Itu buat nampilin terminal. Nah, aku masuk dulu ke folder tadi itu. Nah, di sini aku ada di home student 0. Nah, aku masuk dulu ke folder praktikum games. Nah, di folder praktikum games tadi aku taruh di folder B2. Nah, di sini aku udah taruh atau udah ketemu file yang tadi aku buat itu file 1.sh. Nah, cara jalaninnya gimana sih? Cara jalaninnya ada dua. Pertama, kita ketik command bash terus nama filenya file 1.sh. Itu bakal muncul Octavianus. Nah, perintahnya itu buat nampilin sebuah output. Outputnya itu yang aku tampilin adalah namaku. Nah, cara kedua itu dengan titik terus slash nama filenya. Nah, kalau kalian coba cara kayak gini itu bisa, cuman bakal error permission denied. Nah, itu karena si file tadi itu kita belum atur si hak eksekusinya. Karena di sini pasti hak eksekusinya cuman kalau kalian lihat di sini, ini tuh ada beberapa hak eksekusi atau hak baca dan hak tulis dari si filenya. Pasti kan setiap file di Linux itu ada hak-haknya masing-masing. Itu bisa ditulis, dibaca atau dieksekusi juga. Nah, kalau lihat di sini si file 1.sh itu nggak ada hak eksekusi atau nggak ada tulisan X-nya. Nah, cara buat munculin si hak eksekusinya gimana? Tinggal chmod terus nama filenya, chmod terus 777 aja, terus file 1.sh. Nah, 77 ini itu nunjukin si hak yang mau dikasih itu apa. 77 ini maksudnya kita kasih hak RWX atau read, write, dan execute ke si file 1.sh. Nanti kalau kalian mau pelajari lebih lanjut, pelajari aja. Chmod kalau pakai angka itu maksudnya gimana sih? Atau cara simbolnya itu bisa juga pakai chmod plus X. Nah, chmod plus X ini maksudnya apa? Chmod plus X ini maksudnya kita nambahin hak execute ke file 1.sh ini.
Nah kalau kita coba lagi ls min LAH itu bakal kelihatan si file1.sh itu udah punya hak execute yang sebelumnya tadi nggak ada hak execute atau nggak ada hak buat dijalanin. Nah kalau kita jalanin pakai cara yang pertama tadi, cara yang kedua tadi, misalnya ini. Nah kalau kita jalanin pakai cara yang kedua tadi atau yang pakai titik terus slash itu udah bisa file1.sh. Jadi nanti kedepannya itu bakal kepake. Nah kalau kalian bingung kok nggak bisa dijalanin pakai cara ini, itu tandanya si filenya itu belum ada hak execute. Jadi kalian perlu tambahin sendiri caranya dengan chmod plus x nama filenya atau chmod 777. Nanti kalian boleh cari tahu lebih dalam maksud chmod itu gimana sih. Nah nextnya adalah terkait quoting. Di sini kalian bisa baca quoting itu kita menonaktifkan karakter-karakter tertentu yang punya fungsi khusus. Salah satu contohnya adalah slash. Nah kalian sebelum itu kalian bisa buka dulu ya. Nah. Selanjutnya kita bakal cobain beberapa logika-logika pemrograman atau logika-logika perintah yang ada di shell script. Yang pertama adalah quoting. Quoting itu adalah kita menonaktifkan karakter-karakter tertentu buat ditampilkan. Nah, di sini kalian bisa baca karakter-karakter yang punya fungsi khusus itu ada titik koma dan tanda kurung, terus simbol ini, terus juga tanda panah ini. Nah itu adalah karakter-karakter khusus yang punya fungsinya sendiri. Dan itu kalau kita mau tampilin pakai echo tadi itu perlu di quoting. Nah di sini aku udah nyiapin beberapa kode. Jadi kalian bisa buka link GitHub yang aku kasih tadi, terus di servernya atau di VM-nya tinggal di git clone aja, git clone. Terus copy paste link yang aku kasih tadi. Buat linknya tadi aku kirim di WA deh kalau nggak salah. Jadi bisa buka grup WA-nya dulu. Terus masukin perintah git clone.
git clone terus copy paste si kode yang aku kirim tadi. Ini ada Pak. Ini. Belum bisa. Aku nggak bisa. Ada tulisan cacat nggak? Kita bilang. Ini aku update ya, ternyata tadi ada yang tipe dikit. Itu kalian bisa git clone aja. Nanti waktu kalian clone bakal muncul foldernya dan di situ udah aku kasih file-file yang ada di modul. Pertama, kalau kalian cek di modul itu ada satu garis shell scripting, yaitu echo hari ini adalah hari dash. Nah, kalau kalian jalanin, file plotting.sh yang tadi itu nah itu bakal muncul kayak gini. Hari ini adalah hari tanggalnya si tanda kutip ini itu fungsi buat karakter buat manggil fungsi base. Jadi nanti waktu ditampilin itu bakal nampilin tanggal hari ini. Itu salah satu fungsi plotting lah. Fungsi-fungsi lainnya itu bisa kalian cek di sini. Selanjutnya terkait variabel dan jadi buat membuat sebuah variabel di dalam shell scripting itu sama kayak pemrograman dasar. Misalnya kita mau buat variabel A. Nah, cara buat variabelnya udah tinggal A sama dengan 12 saja. Terus kalau tampilin itu jadi nilai A adalah dolar harganya. Nah, ini argumen, dolar itu argumen buat tampilin sebuah variabel. Nah, di sini kelihatan nilai A adalah 12 karena tadi aku inisialisasi A sama dengan 12. Nah, cuman kalau kalian mau bikin variabel itu hati-hati sama spasinya karena kalau kita bikin variabel ada spasinya itu bakal jadi error. Jadi kalau mau bikin sebuah variabel itu jangan dikasih spasi antara sama dengannya. Nah, terkait argumen-argumen tadi yang pakai karakter dolar itu kegunaannya ada beberapa. Pertama, pagar terus dolar terus dikasih pagar itu nunjukin jumlah argumen pada pemanggilan program shell. Misalnya di sini aku bikin
perintah tambahan, misalnya di sini aku kasih 1 2 3 4 5. Nah, ini tuh bakal ditangkap sama argumen dolar ini, terus dihitung pakai pagar. Jadi kita menghitung parameter yang dikasih itu ada berapa sih? Nah, karena aku kasih 5 parameter di sini, itu waktu di outputin jumlah parameter yang diberikan adalah. Nah, kalau dolar F itu sesuai penjelasannya itu buat nampilin argumen, semua argumen yang ada. Misalnya di sini aku taruh gitu. Nah, waktu aku coba jalanin lagi kalau SA, terus aku kasih 1 2 3 4 5, waktu di outputin itu 1 2 3 4 5 juga, karena si dolar F ini bakal lengkap semua argumen yang aku kasih. Sedangkan kalau dolar n ini maksudnya kita kasih sebuah nilai n itu buat nunjukin kita mau ngambil argumen keberapa. Misalnya di sini si dolar n ganti dolar 3. Nah, itu waktu aku jalanin ulang, dia bakal ngambil parameter ketiga, yaitu 1 2 3. Dia bakal ngambil si 3 ini sebagai outputnya. Mungkin itu terkait variabel dan nilai. Selanjutnya itu adalah if then v, atau simbolnya ini adalah if else, cuman di shell scripting. Nah, kalau kalian buka file tadi, sini ada kode yang ada di modul. Misalnya sini ada nilai sama dengan 10, terus if nilai min lt. Min lt itu kalau kalian baca, min lt itu adalah less than atau sebuah perintah buat nunjukin dia kurang dari atau sama dengan nunjukin dia kurang dari, atau kalau di pemrograman Java itu pakai simbol yang ini, simbol panah yang ke kiri. Nah, kalau ini dijalanin itu nilainya, terus di dalam if then ini di tag nilai itu kurang dari 15 atau enggak, karena dia bakal nampilin nilai kurang dari 15. Kalau kita ganti ini jadi 16 terus dijalanin ulang, dia bakal nggak nampilin apa-apa karena nggak masuk ke dalam si if then v ini. Itu mirip juga sama if else, cuman ada beberapa ketentuan terkait penulisannya. Misalnya spasi antara si nilai sama 15 ini aku hapus. Nah, itu bakal jadi error. Karena seperti sama kayak sebelumnya waktu variabel, shell scripting ini agak sedikit sensitif sama spasi. Jadi kita harus benar-benar ngikutin ketentuannya, itu antara si argumen di dalam kurung siku ini itu harus dipisahin sama spasi di awal dan di akhirnya. Nah, ini ada beberapa di sini ada beberapa logika untuk di dalam. Pertama, kalau string 1 sama dengan string 2 itu bakal true kalau string 1 dan string 2-nya sama. Ini juga tanda seru sama dengan itu kalau nggak sama. Terus ini min xu itu kalau sama dia bakal true. Terus ini tapi khusus integer ya, min xu ini. Terus integer 1 min lt integer 2 itu kayak yang dipakai tadi, itu kurang dari, dia bakal true kalau si argumen pertama kurang dari argumen kedua. Terus min ge itu greater equal. Terus min le juga less equal. Itu beberapa perintah yang bisa dimasukin ke dalam logika if tadi. Nah, terus ini
min n variabel itu true jika panjang variabelnya lebih dari 0. Min z bisa dibaca di sini. Min h ini khusus file. Kalau misalnya di sini aku masukin min h file argument.sh. Nah, itu bakal true kalau dia adalah symbolic link. Symbolic link nanti kalian bisa cari tahu aja. Cuman di sini bakal nggak kepake juga. Terus min r, w, min x, nah itu bakal kepake nanti di tugas latihan. Min r itu dia bakal true kalau si filenya itu readable atau bisa dibaca. Misalnya di sini argumen.sh itu dia punya hak read. Nah, di sini kita bisa cek caranya dengan tulis aja, misalnya di sini min r argumen.sh. Nah, file argumen.sh itu bakal dibaca kalau memang dia punya hak akses read. Dapat dibaca karena si argumen.sh itu punya hak read atau dia bisa kita baca. Misalnya di sini aku mau ngecek yang nggak bisa di execute, yaitu misalnya di sini input.sh itu nggak ada huruf x-nya. Nah, kalau kita cek pakai min x, waktu aku cobain kode ini, misalnya if min x input.sh, atau sebenarnya ngecek apakah si input.sh itu bisa di-execute atau enggak. Terus waktu dia kalau memang benar, dia bakal outputin file input.sh dapat dieksekusi. Tapi kalau enggak, dia bakal nampilin file input.sh tidak dapat dieksekusi. Nah, waktu dieksekusi si if.sh ini, dia bakal nampilin ini file input.sh tidak dapat dieksekusi karena emang si input.sh itu nggak ada hak execute-nya. Nah, itu nanti kalian bisa pakai di tugas. Ini ada tugas buat pakai ini. Nah, ini juga ada for loop. Struktur for loop-nya kayak gini: for, in, do, terus ada down. Down itu buat ngakhiri si programnya. Aku langsung kasih contoh aja. Di sini ada for loop. Nah, for loop-nya kayak gini, dan ini adalah sebuah variabel sementara. Atau kalau misalnya di Java itu misalnya for integer i sama dengan bla bla bla. Jadi sini tinggal pakai for dan in $ls. Ini maksudnya kita ngejalanin ls, terus nanti si ls itu file-file yang ada di ls itu dimasukin ke dalam dat satu persatu. Jadi kalau dijalanin hasilnya bakal jadi kayak gini. Jadi di dalam si folder ini dijalanin ls, terus dimasukin ke dalam dat satu-satu, terus di print file adalah argumen.sh, file.sh, dan next-nya itu adalah while loop. Strukturnya kayak gini: while true bla bla bla, do, while true titik koma do, baru di dalamnya ada argumen yang mau kalian kasih, terus diakhiri sama down. Nah, di sini udah aku kasih contoh juga ya. Ini while $a atau variabel a itu less than
1. Terus dicek while A min less than equal 5, itu dia bakal ambilin nilai A sama dengan A, terus si A nya ditambah 1 di sini. Jadi dia bakal ambilin while loop ini. Nah, buat membaca input, di sini ada cara membaca input secara interaktif sama kayak pemrograman biasa. Secara scripting juga bisa membaca input. Caranya dengan read terus nama variabel yang mau di inputin itu apa. Kalau kalian buka file yang mutasi itu ada di input.txt. Nah, di sini cara membacanya tinggal read terus nama variabelnya, nanti tinggal ditampilin si variabelnya $. Atau ada cara lain ya. Nah, cara lainnya itu biar jadi satu kayak gini, read min p masukin bilangan, masukkan bilangan, terus ini tuh maksudnya sebuah sebuah pembuka buat si inputnya atau sebuah teks yang menyertai inputnya, nanti si inputnya itu bakal masuk di bilangan ini. Ini salah satu cara lain buat inputin ini biar inputnya jadi satu baris. Nah, tadi yang belum aku kasih tahu ya, misalnya tadi kalian mau melakukan sebuah operasi bilangan. Nah, itu kalian bisa pakai dolar terus tanda kurung tapi 2 kali kayak gini. Contohnya itu ada di while loop. Nah, di while loop itu kalau mau melakukan operasi bilangan terus dimasukin ke dalam sebuah variabel bisa pakai cara ini, dolar terus kurung 2 kali baru masukin operasinya. Kalau kurungnya 1 itu buat melakukan perintah. Contohnya yang di for loop ini dia melakukan perintah ls atau nampilin daftar di dalam directory. Mungkin materinya itu sih agak kurang banyak yang bisa aku jelasin, tapi nanti kalian bisa baca-baca lagi karena waktunya sisa sedikit lagi. Terus buat tugas ya, nah sini ada beberapa tugas. Tugas yang pertama itu semua tugasnya sih kita bakal diminta buat bikin file style scripting. Di sini misalnya topik pertama, soal pertama itu buat file yang namanya quoting_name.txt dengan isinya sebagai berikut. Nah, buat soal ini tugasnya tuh kalian melakukan quoting atau nge-escape sebuah karakter yang dimana yang di escape itu adalah karakter slash ini. Nah, kalau kalian masukin ini itu bakal error. Jadi ini tuh perlu di escape atau di quoting biar dia bisa tampil. Nah, contohnya di sini aku ada pernah buat dulu. Nah, di sini tuh ada di baris ketiga itu ada yang perlu kalian ubah. Jadi $dat plus bla 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 ini karena ini mengambil fungsi atau mengambil perintah. Jadi ini perlu diubah dan ya sesuai sama modul ini. Nanti kalian misalnya error kalian ubah aja kayak gini. Terus soal kedua itu buat nangkap argumen. Kalian diminta buat nampilin atau buat file shell scripting yang namanya afd._name.txt yang tujuannya itu melakukan penjumlahan dari semua argumen yang dikasih. Misalnya sini afd.txt 12345. Nah, nanti di program ini itu diminta buat nampilin si totalnya. Contohnya di sini itu, nah contohnya kayak gini itu bisa pakai kayak gini. Jadi nanti ditangkap pakai $n semua argumennya, terus nanti satu persatu dijumlahin pakai for loop, baru nanti ditampilin. Atau nanti kalau kalian mau cara lain boleh pakai cara lain. Yang penting outputnya itu sama. Jumlah bilangan semua argumen adalah 21. Atau kalau diikutin yang lain. Nah, terus buat for loop itu tugasnya adalah memperbaiki program yang ada di dalam sini sehingga hasil keluarannya itu nampilin urutan nomor suatu data file beserta ukuran file tersebut dalam byte.
bikin shell scripting buat nampilin nama file yang ada di dalam directory sekaligus sama nama dan juga si size-nya. Misalnya di sini aku udah ada Nah, contohnya kayak gini. Jadi si file transcriptingnya tadi ngebaca directory tugas terus nampilin file yang ada di dalamnya lg.sa itu terus nampilin size-nya berapa. Terus top.sa itu nampilin nama dan juga size-nya berapa. Nah, buat soal keempat itu sama kayak soal sebelumnya, cuman ada tambahannya itu nampilin hak aksesnya. Nah ini kita bisa pakai for loop yang tadi terus ditambahin if else buat nyari tahu dia tuh hak aksesnya apa aja, RX aja, RX aja atau apa aja. Nah sini contoh yang aku buat itu di sini. Jadi sama kayak sebelumnya, cuman ditambahin if else. Nah ini bentuk simpel dari if. Jadi kalau dia itu hak aksesnya printf, maka dia ditambahin aksesnya ke read dan lain-lain. Kalian boleh pakai if else biasa atau boleh ngikutin kayak gini. Kalau jalanin nanti kalau dijalanin nanti bakal nampilin file 1 rg.sa size-nya 117 bytes dengan aksesnya read dan write aja. Kalau ada execute dia bakal tambah execute juga. Nah buat soal kelima ini bikin program yang pakai looping while true, dia bakal nge-break sampai si user itu masukin angka genap. Kalian bisa pakai while loop aja. Terus kalau dia masukin angka genap, itu bakal lanjut terus. Tapi kalau masukin angka ganjil, dia bakal berhenti atau di break si while loopnya tadi. Terus buat yang keenam itu buat ngecek apakah bilangan yang dimasukin itu sesuai. Misalnya kalau masukin angka sama dengan 9 terus dimasukin prima, nanti bakal dicek itu tuh benar prima atau enggak. Ini fungsinya agak ribet, tadi kalian boleh cari tahu dari mana aja gimana caranya bikin shell scripting ngecek sebuah bilangan itu prima atau enggak, terus nanti ditampilin hasilnya. Kalian boleh lihat contohnya sini. Pertama ikutin angka sama dengan 9, terus masukin dia itu prima atau komposit, baru nanti di-outputin hasilnya benar atau enggak si 9 itu prima. Kalau salah di sini di-outputin false. Soal 7 mungkin kalian bisa baca ya. Soal ke-8 juga harusnya udah jelas. Nanti kalau kalian ada yang mau bertanya atau bingung sama soalnya bisa tanya aku aja. Dan karena udah 14.31 mungkin kita absen dulu ya sebelum pulang. Rabin Jaki, Naufal Rusdi Aslam, Kamil Madul Rahman, Robi Alam Kusuma, Ahmad Nur Musik, Ahmad Farel, Galia Iska, Adriel Kristo, Alroy Joyensa, Naufal Insa, Muhammad Rifki Sidik, Ketut Alif, Adrian Simeon, Muhammad Helris, Alfredo Jonathan, Muhammad Ragil,
Alista Anggun, Ahmad Rizky Baik, Joshua Masfilia, Faizal Pagading, Muhammad Fatur Rizik Ramadan, Udah Bagus Remas Ainada, Andika Putra, Nibrasi di Kagian, Aradi, Arena Nasia, Rena Mirza, Muhammad Irfan Syah, Kamila. Muhammad Irfan Syah Wijayanto, Shalma Kamila. Di grup loh. Muhammad Fatia Fasya. Oh, sorry. Joshua Gustaf, Nadia Aisyah, Nashiwa Tifa, Fatika Ulimula, Salma Kamila, Ahmad David, Fajar Al-Rahman, Diko Adi, Amanda Olivia. Ada yang belum coba dipanggil nggak? Ya, oke, mungkin pertemuannya sampai hari ini ya. Sorry banget karena harus aku cepet-cepetin karena modul gue ini materinya ada banyak. Cuma waktunya 60 menit aja. Jadi kalau ada yang ditanyain boleh tanyain di chat aja atau di grup. Dan buat lapaknya itu udah di post di Classroom, jadi bisa langsung dikerjain. Dan deadline-nya minggu depan. Oke, mungkin pertemuannya